Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arcanti dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya Adiaksa bicara. Atos. Kurang semangat nampaknya Bapak ini ya. Sekali lagi ya, saatnya Adiaksa bicara. Atos. Luar biasa pemirsa ya. Pemirsa, seperti biasa hari ini hari Kamis spesial, tepatnya di tanggal 7 November 2024. Kita akan membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Batu ini Bapak-Bapak ya. Oke, kita akan membahas tentang anti-bullying. Tapi pemirsa, kita akan berkenalan dulu dengan dua bapak-bapak cakep. Di sebelah kiri saya pemirsa, ada Muhammad Yanuar Ferdian SHMH, ini selaku Kasih Intel Kejari Kota Batu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Andi. Ini yang Pak Yanuar ya. Selamat pagi seluruh pemirsa Batu TV yang saya hormati. Dan juga ada Pak Muhammad Wildan Hakim SH, ini selaku Kasubsi B pada Seksi Intelijen Kejari Kota Wisata Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi. Pagi. Sehat luar biasa ya. Alhamdulillah sehat. Lebih seger dari hari sebelumnya ya kayaknya. Penampilannya agak berbeda ya pada hari ini ya Bapak-Bapak ya. Oke, Pak, hari ini kita akan membahas tentang ini ya, anti bullying. Ya. Nah, tentang anti bullying. Mendengar tentang anti bullying, bullying itu sebetulnya apa sih, Pak? Ya, Ya. boleh. Terima kasih Mbak Anti. Selamat pagi seluruh pemirsa Batu TV di wilayah Kota Batu dan sekitarnya. Memang terima kasih. Jadi beberapa akhir-akhir waktu ini kita sering mendengar, kadang baik itu di lingkungan, baik itu di media sosial, baik itu di berita televisi, bahwa bullying sering dikatakan, ada bullying, ada perilaku bullying di wilayah tertentu, ada perilaku bullying di katakanlah di sekolah. Apa sih bullying itu ya? Jadi memang bullying itu adalah kata-kata yang populer, kata-kata yang sering digunakan, yang pada artinya ada pokoknya adalah sebuah tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh baik itu seseorang atau kelompok orang yang prior atau yang merasa berkuasa. Berkuasa bisa memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada temannya yang menjadi korban, atau memang merasa bahwa ini adalah wilayahnya atau harus tunduk pada kelompok tertentu itu. Dan perilaku bullying itu bisa dikategorikan adalah perbuatan kekerasan. Nah, kekerasan ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini adalah yang populer, yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi sering menjadi perhatian dan menjadi sebuah proses persidangan atau sebuah perkara. Jadi kekerasan fisik bisa berupa pemukulan, bisa berupa tendangan ataupun hal-hal yang bersifat kekerasan kepada fisik. Kalau mencubit itu termasuk orang? Iya, seperti itu, mencubit. Tetapi mungkin ada levelnya atau kategori-kategori, sehingga terdapat korban yang merasa dirugikan, atau memang korban itu jatuh luka ataupun sampai dengan, mohon maaf, meninggal dunia. Dan itu terjadi di kalangan remaja, kalangan anak-anak maupun dewasa. Cuman memang pada era-era akhir ini menjadi perhatian bagi seluruh warga masyarakat adalah kenapa hal itu terjadi di anak-anak. Nah, kembali lagi, jadi pertama adalah kekerasan fisik, kemudian yang kedua berupa kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu bisa berupa ejekan, bisa berupa body shaming. Kalau ejekan itu ya kadang kata-kata kotor, kata-kata yang kurang pantas yang disebutkan kepada korban, termasuk kekerasan, tapi kekerasan berupa kekerasan verbal. Kemudian body shaming itu seperti mengatakan bahwa atau memanggil atau menyebutkan seseorang dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki, tetapi
kurang baik didengar, kurang nyaman atau kurang nyaman, kurang sopan, dan itu menjadi sakit hati kepada si pendengar atau si yang dipanggil. Selain itu juga ada ancaman kekerasan, merendahkan seseorang. Nah, itu menjadi sebuah kategori kekerasan dalam verbal. Kemudian mengancam seorang juga termasuk kategori dalam kekerasan verbal. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kekerasan sosial atau sosial meliputi tindakan mengucilkan atau memisahkan seseorang dari kelompoknya. Padahal itu adalah sebuah komunitas, dia disisihkan, dikucilkan, itu menjadi sebuah bullying sosial. Kalau untuk bullying sosial biasanya faktor penyebabnya apa Pak? Kok seringkali? Artinya memang ini kurang populer, tetapi sebenarnya itu terjadi juga di kalangan masyarakat. Bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi kepopularitasan, atau memang ada like and dislike. Seperti itu. Kemudian yang memang sekarang juga akan kedepannya menjadi trending, dalam artian trending bukan yang baik ya, tetapi trending yang kurang baik adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Itu terjadi melalui media sosial, di mana kita kalau sudah masuk ke ranah media sosial, kita disebut adalah netizen ya, netizen yang budiman, netizen yang maha benar. Artinya di situ menjadi menjadi apa ini Pak? Itu ketika kita berada di dalam sebuah forum media sosial, itu kadang juga terjadi cyberbullying, baik berupa kata-kata yang kurang pantas, pengancaman tadi. Cuman ada di dalam media yang berbeda. Kalau kita dalam pertemuan ini adalah media nyata, tapi ini adalah media maya. Nah, itu juga sering pula terjadi, dan itu ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Artinya memang semua kita dalam berkehidupan bersosial masyarakat, baik itu di dalam dunia yang sosial nyata maupun dalam media sosial atau media internet, itu kita semua harus memang mematuhi regulasi atau aturan-aturan yang dibuat agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, kekerasan-kekerasan atau kita sebut sekarang sebagai bullying ya, dari orang yang superior kepada yang inferior, orang yang kuat kepada orang yang lemah, kelompok yang besar terhadap kelompok yang kecil, mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngomong lagi tentang cyberbullying. Ini kan pasti kan biasanya kalau di medsos kan ada berita yang benar ataupun berita yang tidak benar. Ya. Pastikan dari teman-teman Kejari Batu juga punya tips ataupun cara bagaimana sih cara menfilter adanya berita yang tidak benar dan yang benar itu seperti apa sih dari teman-teman Kejari sendiri ini Pak Januar, boleh dibantu? Iya, terima kasih Mbak Anti. Jadi memang menjadi sebuah pemikiran dan sebuah prioritas kami bahwa kedepannya ini kan menjadi hal yang normal atau hal yang wajar atau hal yang memang sekarang menjadi perubahan, bahwa banyak kegiatan kita yang sekarang beralih ke kegiatan digital. Iya, betul. Iya kan, kegiatan digital, baik itu kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, kegiatan belajar mengajar, bahkan kegiatan politik pun sekarang melalui media sosial. Nah, memang beberapa kali kami juga mendapat arahan, kemudian kami juga mengikuti beberapa diklat atau short course tentang bagaimana menanggulangi berita hoax di dalam media sosial. Yang pertama, kita harus menyaring dahulu. Kita tidak bisa menerima mentah-mentah apa yang kita baca di situ. Misalnya, si A melakukan pencurian. Kita tidak bisa langsung men-share berita tersebut kepada rekan-rekan kita atau kepada grup, karena kita harus tahu dulu apakah ini benar adanya atau tidak. Karena memang kapasitas berita itu kadang
kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Cara kita mengetahui berita itu benar atau tidak? iya, Kan artinya ada iya. Yang pertama harus hati-hati untuk men-share. Nah, kalau kita tidak tahu kebenaran ini atau kita ragu, lebih baik jangan kita share. Oke. Kita cari terlebih dahulu, baik itu melalui media elektronik, dalam artian internet. Kita coba cari apakah benar berita itu, atau memang kalau memang itu berita terkait dengan lingkungan kita bisa mencari tahu dong gitu. Oke. Sehingga berita yang memang kita katakanlah itu tidak benar tidak akan semakin meluas, sehingga nanti ada yang dirugikan. Ketika nanti ada yang dirugikan bahwa berita itu ternyata berita yang tidak benar, kita akan menjadi bagian daripada berita yang menyesatkan tersebut. Mungkin seperti itu. Nampaknya ini Pak Wildan kepingin Iya. ngomong sedikit ini. Monggo. Mungkin mau menambahkan Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Gimana? Jadi terkait informasi yang belum tentu itu kebenaran, belum tentu apa kebenarannya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi terkait Iya. berita itu benar atau tidaknya. Mungkin bisa dipastikan kepada yang bersangkutan terkait kebenaran berita itu, Mbak. Nah, kembali lagi tadi ke bullying, apa yang disampaikan oleh Pak Yanwar tadi, secara garis besar, yang mana bullying ini dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja dengan maksud atau tujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Nah, menurut dan dampak dari bullying ini sangat serius dan besar, Mbak. Sehingga bullying ini memang harus benar-benar sebisa mungkin kita atasi. Karena dampak dari bullying ini, yang pertama, apabila bullying tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, pasti fisik yang diserang. Nah, apabila kekerasan itu dilakukan secara berulang-ulang, kembali lagi ke definisi yang tadi, maka otomatis dapat saya pastikan psikis dari korban pelaku bullying itu juga akan terserang. Nah, ketika seseorang ini sudah terserang psikisnya, maka dampaknya akan sangat luas dan serius. Oke. Akan mempengaruhi perilaku. Iya. Dia akan jadi lebih tertutup, cemas, takut, khawatir. Nah, ketika psikisnya itu sudah mulai terserang, itu akan berdampak kepada perilaku dari korban tersebut. Itu kan nanti kan dampaknya kan bisa sampai terkena ke psikis, bisa perilaku cemas. Itu apakah lebih ke anak-anak atau ke orang dewasa juga bisa mengalami seperti itu? Orang dewasa juga bisa, Mbak. Oke. Jadi baik dari anak-anak, kemudian remaja dan orang dewasa. Ketika psikisnya terganggu, itu dampaknya kan sangat besar. Tidak hanya terkhusus untuk anak-anak, orang dewasa pun seperti itu. Nah, beberapa kejadian real, Mbak, di kehidupan nyata. Ada beberapa peristiwa yang saya temukan terkait bullying ini. Bahkan korbannya ada yang sampai mengalami gangguan jiwa. Karena sering diolok-olok, dimaki-maki, difitnah, direndahkan, seperti itu. Kemudian ada beberapa peristiwa juga yang sampai mengakibatkan meninggal dunia. Nah, menurut saya itu tidak bisa disepelekan dengan dampak yang seperti itu. Sehingga benar-benar bagaimanapun caranya dengan kewenangan atau fungsi yang kita punya, sebisa mungkin kita atasi atau kita tekan terkait perilaku-perilaku bullying yang terjadi baik itu di masyarakat ataupun di tingkat sekolah, seperti itu. Itu kan untuk yang bullying yang secara fisik. Apakah bullying yang secara medsos, yang secara yang cyber itu apakah bisa juga berpengaruh seperti itu, sampai seperti itu, untuk sampai ke perilaku, sampai ke psikis juga terkena juga kayak gitu? Apakah kayak itu juga? Jadi tidak hanya kekerasan fisik aja atau perilaku bullying secara fisik, melainkan baik perilaku bullying yang menggunakan verbal ataupun media sosial ataupun juga tadi bullying secara sosial, itu berdampak pada
psikis. Tetap berdampak ya. Oke, Iya. ini mau ada yang lewat, ditahan dulu ya Pak Baik. Wildan, Pak Yanuar. Iya, iya. Tetap dalam program acara Jaksa Menyapa, jangan kemana-mana. Usai jeda pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Saatnya Jaksa bicara. Watos. Masih semangat kayaknya ini Iya. ya. Masih nyambung Masih berarti pagi. ya. Masih pagi ya. Oke, pemirsa, kita masuk di segmen yang kedua, masih di tema yang sama, anti bullying. Ya, ini di segmen yang kedua berarti perbincangan kita akan semakin seru aja ya. Oke, tadi tersendat di bagian apa? Ayo. Oh iya. Oke, mau ditambahkan mungkin Pak Wildan boleh yang tadi. Monggo Pak Yanuar. Iya. Pak Yanuar dulu Jadi ya. Baik. tadi sempat saya berpikir bahwa efek bullying yang luar biasa. Terus tadi Mbak Anti juga menanyakan, memang bisa kalau orang dewasa. Nah. Nah, ini contohnya yang sekarang sedang viral, yang sekarang sedang dibicarakan di mana-mana, yaitu teman-teman fakultas kedokteran di sebuah universitas, di beberapa universitas Ya. yang mengikuti kekhususan atau spesialis, pendidikan spesialis, itu ada beberapa yang akhirnya dibekukan Oke. programnya, program pendidikan itu. Kenapa? Ternyata di situ ditemukan ada bullying dari senior kepada junior. Bullyingnya itu berupa kekerasan fisik, kekerasan kekerasan verbal. Nah, itu efeknya ternyata nggak main-main. Ada yang keluar dari pendidikan itu, kemudian ada yang menutup diri atau menjadi pribadi yang tertutup, tidak bisa bergaul. Ada yang kemudian tidak bisa konsentrasi terhadap pendidikan tersebut, dan yang paling parah, Iya. ada yang meninggal dunia. Dalam artian meninggal dunianya adalah bunuh diri. Nah, itu jadi efek Sampai seperti itu efeknya sampai ya, Pak? seperti itu, dan Pak itu Yanuar, bukan
anak-anak. Dan itu juga bukan orang yang tidak berpendidikan, tetapi di kalangan akademisi sampai seperti itu. Jadi saya tekankan bahwa memang kembali yang tadi disampaikan Mas Wildan, itu efek daripada bullying itu memang tidak main-main. Baik itu kematian, bisa disepelekan untuk iya efeknya bisa disepelekan. ya, bullying ini ya, Pak. Baik itu kematian yang disebabkan kekerasan ataupun kematian yang diakibatkan efek dari bullying tadi. Akhirnya dia bunuh diri. Nah itu kan menjadi hal yang kurang baik, atau kita katakanlah sangat-sangat tidak baik. Oke. Ini kita tetap membuka pertanyaannya ini ya Pak Yanur dan juga Ya. Pak Wildan ya, pemirsa, untuk yang ingin mengetahui apa itu bullying, juga cara bertanyanya nanti bisa langsung menghubungi di YouTube-nya Kejari Batu di @kejaribatu, atau bisa langsung saja di line nomor teleponnya di 0822 2843 8492 pemirsa ya. Oke, ini nampaknya sudah ada yang bertanya ini Pak Yanuar, Pak Wildan ini ya. Iya. Ini dari apa ini? Rawar. Rawar ya namanya ya. Terus sekali ya Rawar. Oke. Ini Pak, ini mau tanya Pak, kita kadang tidak bisa membedakan antara bercanda dan bully. Nah, sebagai korban juga kalau kita ngomong kan sakit hati, itu nggak sih? Nah, kadang kita dibilang baperan. Nah, ini mohon pencerahannya harus menghadapi situasi tersebut ini Pak. Monggo dijawab, mungkin Pak Wildan dulu, silakan dijawab pertanyaan dari Rawar. Oke. Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Bercanda ya. Iya. Kita boleh Mbak bercanda. Tapi kita juga harus bisa membedakan mana bercanda yang baik dan mana bercanda yang tidak baik. Karena kembali lagi tadi bahwa perilaku bullying ini juga bisa berasal dari candaan, yang mana candaan itu bisa mengakibatkan orang itu merasa sakit hati atau minder, Baper. baper. Gitu. Nah, jadi saran dari kami, bercanda tidak apa-apa, namun jangan sampai candaan itu berdampak menyakiti hati seseorang atau membuat seseorang itu menjadi direndahkan ataupun tidak percaya diri. Jadi himbauan dari kami seperti itu Mbak, bercanda boleh tapi dengan candaan yang baik dan positif. Bercanda boleh tapi dengan candaan yang baik dan positif. Seperti itu jawabannya ya Mbak Arwar ya. Sudah cukup dimengerti ya Mbak Arwar ya. Oke, mungkin yang mau bertanya, saya tambahkan boleh, sedikit. boleh Pak Yanuar, Nah, silahkan. selain itu, jadi kenapa ketika bercanda kemudian yang dibercandain sakit hati atau apa? Kalau saya juga pernah membaca juga, itu adalah kurangnya empati. Kurang atau empati, kurang merasakan bagaimana lingkungan sekitarnya. Nah itu kenapa? Nah itu mungkin pendidikan yang perlu adalah edukasi dari keluarga. Oke, dari lingkungan keluarga ya. Keluarga itu adalah pendidikan pertama sebelum pendidikan formal di sekolah. Nah itu untuk menanamkan empati, sosial kemasyarakatan, sering-sering berkumpul, sering-sering berbicara, bertemu dengan hal-hal yang positif. Nah sekarang kan trennya, ya mohon maaf ini Mbak, kita semua kan sekarang tergantung ini. Iya, Apa-apa gadget semua ya. ada di handphone. Kemudian anak-anak, ya saya juga ini yang menjadi contoh dalam keluarga saya, anak saya pun juga kecanduan handphone. Saya bisa katakan seperti itu. Sedangkan di luar rumah ada yang bisa dia lakukan, bisa bermain dengan temannya. Itu yang menjadi stimulan untuk bisa merasakan atau berempati terhadap lingkungannya. Oh, dia bisa mengatur. Oh, ini kalau saya berkata ini kayaknya nggak cocok. Kayaknya ini menyinggung. Iya. Nah, itu hal-hal yang harus diasah. Iya. Nggak bisa itu tiba-tiba muncul dia bisa seperti itu, seperti yang dikatakan beliau tadi, Mas Wildan. Ya, pengasahannya seperti itu. Selalu sosial, kumpul temannya, berinteraksi. Nah, disitulah akan tumbuh rasa empati supaya bisa sensitif terhadap lingkungan. Iya. Nah, itu mungkin saya tambahkan Bisa sedikit. timbul rasa empati agar dia bisa sensitif terhadap lingkungan. Iya. Nah, kalau misalnya dia itu orang yang nggak peka,
caranya menimbulkan rasa empati itu gimana sih? Iya. Maksudnya misalnya mereka yang nggak begitu paham baik itu lah ya dengan Iya, memang empati yang sesungguhnya seperti apa? hal tersebut tidak ada parameter yang pasti. Cuman kalau kita sering berdialog, sering bertemu, sering kalau katakanlah guyup, sering melakukan interaksi sosial, berbicara dengan sesama tetangga dalam hal bukan yang negatif, itu akan menumbuhkan rasa-rasa empati itu. Karena rasa empati dari seseorang dan orang lain itu tahapannya atau kualitasnya juga berbeda. Maka dari itu saling melengkapi. Dari si A melengkapi si B juga melengkapi si A, apapun dalam satu forum atau kelompok tersebut. Nah, itu sebuah dinamika. Nah, itu nanti menjadi kontrol adalah masyarakat. Itu, Mbak. Oke, tadi Pak Yanur mengatakan bahwa tidak hanya menimpa pada anak-anak saja, tapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Contohnya yang terjadi di mahasiswa begitu ya. Nah, apakah itu juga akhirnya nanti juga berdampak seperti mengenai psikis juga dan juga perilaku pada si korban itu, Pak? Iya. Seperti tadi Dia kan dewasa pasti kan juga pemikirannya berbeda begitu. Iya. Jadi memang dampak dari bullying itu sama terjadi antara dewasa dengan anak-anak. Namun memang takarannya berbeda. Kenapa takarannya berbeda? Perbuatannya atau perilaku bullyingnya pun berbeda. Sehingga dampak-dampak pribadi atau emosionalnya seperti yang tadi saya sebutkan juga, itu pada intinya sama. Menutup diri, minder, kemudian antisosial, akhirnya tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Itu dampak bullying. Ketika kita melihat seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, apakah dia ternyata bagaimana di belakangnya? Kemungkinan menjadi korban bullying. Dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu, dia tidak bisa membuat pola pikir yang konstruktif, tapi pemikirannya tidak bisa berjalan dengan baik. Itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda apakah yang bersangkutan pernah atau sedang menjadi korban bullying. Jadi memang dampak dari bullying itu sama, tetapi mungkin kadarnya berbeda antara anak-anak dan dewasa. Seperti itu. Kadarnya berbeda antara anak dan dewasa, Iya. begitu ya, sama berarti ya. Nah, kemudian ini Pak, kita membahas tentang peraturan tentang yang mengatur untuk yang pelaku bullying itu seperti apa, Pak? Untuk undang-undangnya seperti apa, Pak? Untuk yang pelaku bullying, Pak? Oh, baik. Jadi terkait aturan yang mengatur terkait perilaku bullying, baik bullying secara fisik, verbal, kemudian sosial dan cyber, itu diatur tersendiri, Mbak. Jadi di KUHP ada yang mengatur terkait bullying secara verbal seperti halnya pasal 310 KUHP, kemudian pasal 311 yang mana pasal tersebut mengatur mengenai pencemaran nama baik dan menyerang martabat atau kehormatan seseorang. Itu secara KUHP diatur dalam pasal 310 dan 311, itu salah satunya. Kemudian terkait bullying secara cyber itu diatur sendiri di dalam Undang-Undang ITE. Oh iya, maksud ITE ya. ITE. Kemudian ada juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Ini apabila korban bullyingnya itu anak. Jadi diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Khususnya ada di pasal 80 itu yang mengatur terkait kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak. Itu ancaman hukumannya paling lama 3 tahun 6 bulan. Oke. Itu Minimal. enggak. Oke, Pak Bidan, ini kalau untuk yang jika korbannya dewasa itu apakah tetap ada peraturan undang-undangannya untuk? Jadi untuk pelaku dewasa dan anak ini dibedakan, Mbak. Oke.
Jadi apabila pelaku itu anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hukuman yang diberikan kepada seorang anak pelaku kejahatan ini adalah setengah dari hukuman dewasa. Seperti itu. Setengah dari hukuman dewasa berarti gimana maksudnya? Ya, Misalnya gimana? kalau secara aturan orang dewasa ini terkait perbuatan atau kejahatan penganiayaan, semisal ya, itu 3 tahun 6 bulan itu diperuntukkan untuk orang dewasa. Apabila pelakunya anak, itu setengah dari orang dewasa. Jadi dari setengah dari 3 tahun 6 bulan itu. Kalau misalnya ini yang untuk yang perlindungan, untuk yang UU perlindungan anak ini, apakah dia nanti akan dihukum langsung masuk di sel tahanan atau terlebih dahulu dapat edukasi atau gimana biasanya ini Pak? Jadi untuk anak. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengaturan dalam undang-undang dalam undang-undang perlindungan anak, Mbak, mohon maaf, apabila pelakunya orang dewasa, itu pidana penjara, Mbak, yang dijatuhkan. Namun apabila pelakunya anak, itu diatur di undang-undang khusus, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ketika anak tersebut melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, maka tidak serta-merta anak tersebut langsung dijebloskan ke penjara. Kalau anak ini ada tempat tersendiri, yaitu LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Nah, itu kalau di perkara-perkara di Batu ini biasanya LPKA-nya diserahkan ke Blitar, karena adanya di Blitar. Nah itu, jadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, maka terhadap pelaku anak ini tidak serta-merta langsung dimasukkan ke LPKA, melainkan bisa dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pekerja sosial, seperti itu, dan masih banyak lagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu kan nanti bisa dikembalikan ke orang tua atau kerja sosial. Itu jika dia maksudnya nggak terlalu berat untuk kasusnya atau gimana? Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mana menurut dari kami selaku penangan perkara anak itu bahwa alangkah lebih baiknya anak ini dikembalikan ke orang tua atau dikembalikan atau dilakukan kerja sosial dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak itu tadi, tergantung dari case-nya, Mbak. Dan faktor yang melatar belakang. Begitu Pak Yanuar ya? Iya, betul seperti itu. Berarti memang ini untuk dampaknya juga sangat besar sekali ya, selain juga dari segi psikis, kemudian perilaku dan lain sebagainya, juga sampai terjadi juga di itu ya, akademisi begitu ya Pak Yanuar, yaitu betul. Baru terjadi ya Pak ya itu ya? Iya, informasinya itu. Iya, informasi ini yang saya dengar beberapa waktu belakangan ini sedang viral atau diperbincangkan, karena memang menjadi sebuah perhatian ketika ada beberapa mahasiswa yang, mohon maaf saya katakan, itu kok cenderung perilakunya menjadi lain. Kemudian ada juga yang bunuh diri, ternyata ditelusuri, dan khususnya kenapa itu adalah mahasiswa kedokteran yang mengambil spesialis, ternyata ada peristiwa hal-hal seperti ini, sehingga menjadi perhatian, terkuak, akhirnya prodi atau program studi tersebut dibekukan sementara, seperti itu. Seperti itu ya. Berarti mungkin dari Kejaksaan Negeri Batu ini ada cara tersendiri untuk menanggulangi bagaimana sih agar kita sebagai orang tua, sebagai institusi itu bisa membantu mencegah biar tidak ada lagi bullying yang terjadi, itu bagaimana? Mungkin ada upaya-upaya tertentu dari Kejari Batu, Pak Januar. Baik, terima kasih. Memang menjadi atensi kami terkait apa yang terjadi di wilayah hukum, khususnya di wilayah hukum Kota Batu, terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian, contohnya menjadi hal yang nantinya menjadi hal yang kurang baik atau katakanlah menjadi tindak pidana nantinya, bahwa bullying ini kan menjadi potensi
sebuah perilaku pidana yang akhirnya nanti bisa dilakukan proses persidangan. Maka hal-hal preventif itu memang menjadi sebuah pemikiran kami, sehingga memang secara berjenjang pimpinan juga memberikan mandat kepada kami khususnya di Kota Batu di bidang intelijen. Ada kegiatan atau program yang kita namakan adalah yang pertama jaksa masuk sekolah, yang kedua jaksa masuk pesantren, yang ketiga jaksa masuk desa, jaksa jaga desa atau jaksa masuk desa. Nah, itu adalah program-program dari pimpinan kami supaya apa? Supaya apa yang menjadi pemikiran atau hal-hal yang bisa kita tanggulangi. Contoh yang terjadi di sini, contohnya kita kata hal ini bullying. Kita masuk ke sekolah, kita edukasi yang pertama adalah para siswa, siswa dan pastinya guru di situ, karena memang dalam satu lingkup sekolah, sehingga mengedukasi ini loh bahayanya bullying seperti apa, perilaku bullying itu apa saja, efek bullying itu apa saja. Dan yang terpenting juga dari hal tersebut adalah nanti ketika ada peristiwa bullying yang ternyata itu mengakibatkan korban, entah itu luka, entah itu mohon maaf meninggal dunia, itu akan menjadi ranah penanganan hukum. Nah, itu yang kita wanti-wanti supaya tidak terjadi di lingkungan sekolah. Kenapa di lingkungan sekolah? Nah, lingkungan sekolah ini adalah menjadi sebuah komunitas yang kompleks yang menjadi potensial untuk bisa terjadi hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren halnya yang sama, baik itu para santri, para guru, para pengasuh. Di situ juga menjadi sebuah potensial adanya peristiwa bullying, mengingat perkumpulan atau pertemuan mereka itu 24 jam. Dan kalau di desa kita lebih mengedukasi orang tua, lebih mengedukasi para orang tua dan rekan-rekan yang ada di desa, perangkat desa untuk bisa mengerti tentang bahaya bullying seperti itu. Ini ternyata ada banyak pertanyaan yang masuk ya, ini Pak Yanur juga Pak Bidan nih, tapi mau udah yang lewat seperti biasa ya. Tetap adalah program acara Jaksa Menyapa, jangan kemana-mana, usai jeda pemirsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa pemirsa ya. Kita bacain dulu tagline gimana? Oke, saatnya Jaksa bicara. Watos. Sekali lagi, saatnya Jaksa bicara. Watos. Luar biasa pemirsa, masih semangat ya di segmen ketiga ini ya, Pak Yanuar, Pak Wildan. Kita masih membahas tentang anti bullying ya, tapi ini nampaknya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ini ya di YouTube-nya Kejari Batu ini ya. Tetap kalau misalnya mau melihat tayangan kami langsung aja ke YouTube-nya @kejaribatu atau langsung bisa bertanya di nomor kami di 0822 843 8492 pemirsa ya. Oke, saya mau bacakan dulu ini. Baik. Pak Yanuar, Baik. udah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kasim Jaya ya. Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan kerja juga ada. Ini Betul. apakah lembur tidak digaji termasuk bullying juga, dan apakah bisa dilaporkan ini Pak? Gimana tanggapannya Pak Yanuar? Iya. Dan gimana Pak Yanuar dulu dong? Oke, terima kasih Pak Kasim Jaya. Kasim Jaya Iya. ya. Memang tadi juga belum kita katakan bahwa bullying itu bisa terjadi di lingkungan kerja. Tapi memang bullying itu sebenarnya bisa terjadi di mana-mana. Selama ada manusia, ada kelompok manusia di situ, itu bisa menjadi potensi bullying. Namun kenapa saya sampaikan tadi kita khususon nih di sekolah, di pondok pesantren, di di lingkungan kampung atau wilayah itu. Tetapi itu adalah kegiatan yang memang berpotensi lebih banyak bullying. Tetapi tidak menutup kemungkinan bullying itu terjadi di lingkungan kerja, dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali, banyak terjadi. Cuman memang kadang tidak terungkap seperti fenomena gunung es. Tetapi memang itu banyak bullying terjadi. Contohnya memang kalau kita katakanlah ada sebuah perkara penganiayaan yang ternyata lokusnya ada di tempat kerja, nah itu kan termasuk bullying. Sebuah klasifikasi bullying adalah kekerasan terhadap fisik, dan itu banyak terjadi. Namun memang tren yang sekarang lagi dibahas atau memang sekarang lagi trending adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan pondok pesantren, kemudian di lingkungan sosial masyarakat. Tapi memang tidak mengkotak-kotakan seperti itu, tetapi bullying, saya katakan bullying bisa terjadi di mana saja selama itu ada manusia yang berkumpul atau kelompok manusia. Tapi kalau ada satu manusia nggak mungkin bisa terjadi bullying. Nah, seperti itu. Mau bullying sama siapa? Maksudnya Mau bullying gitu, sama Pak Yanuar siapa? ya? Apa sama saya? Iya, nah, itu berarti kan ada dua orang. Nah, kalau juga Pak Yanuar. betul gitu. Nah, yang tadi ada pertanyaan komanya tadi, apakah lembur Tanpa yang digaji, kemudian tidak digaji dibayar, atau tidak dilakukan pembayaran atas kegiatan lembur itu termasuk bullying. Nah, kita melihat kacamata yuridis atau undang-undang yang mengatur apa yang termasuk bullying tadi. Bullying tadi termasuk adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan verbal, kemudian kekerasan sosial atau seperti yang saya jelaskan tadi, dan kemudian terakhir adalah bullying secara media internet ataupun cyberbullying ya, seperti itu. Nah, di situ adalah klasifikasi yang memang sudah diatur oleh undang-undang yang termasuk dalam klasifikasi bullying atau kekerasan. Namun kalau tadi disampaikan itu tidak seorang bekerja lembur kemudian tidak dilakukan pembayaran, itu adalah hal yang berbeda. Itu adalah sebuah hubungan kontraktual atau hubungan antara pegawai dengan perusahaan, di mana ada kewajiban dan ada hak. Nah, itu adalah hak yang tidak dilakukan pembayaran. Itu menjadi sebuah ranah yang berbeda, ranah privat, bukan ranah pidana. Karena kalau ranah pidana tadi yang saya sebutkan adanya sebuah korban fisik, mental, dan itu memang diatur di dalam undang-undang secara eksplisit. Nah, itu. Nah, kembali lagi kalau yang tadi tidak dibayar itu menjadi sebuah hubungan keperdataan. Nah, itu hal yang berbeda, ada undang-undang lain yang mengaturnya. Seperti itu. Mungkin Pak Wildan mau menambahkan, silakan. Nggih, baik, jadi menambahkan. Jadi terkait pertanyaan tadi, kita kembali lagi ke definisi, Mbak.
Apa sih yang dikatakan bullying? Bullying itu adalah yang pertama perlu digarisbawahi perilaku agresif. Itu. Ya. Kemudian maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya adalah untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Ya. Nah, kembali lagi, apakah tindakan lembur itu merupakan bullying? Yang pertama, lembur itu bukan perilaku agresif. Kemudian yang kedua, lembur itu tujuannya bukan untuk menyakiti atau merendahkan. Sehingga menurut saya apabila dikaitkan dengan definisi bullying tadi, lembur itu tidak masuk dalam kategori bullying. Nah, kemudian menambahkan sedikit terkait apakah lembur tidak dibayar itu dapat dilaporkan. Kita kembali lagi kepada aturan perusahaan mungkin ya. Karena setiap perusahaan itu memiliki aturan, regulasi, kebijakan yang berbeda-beda. Nah, kalau di dalam suatu perusahaan itu sudah ditentukan atau sudah disepakati ketika lembur itu dibayar, berarti harus dibayar ketika ada karyawannya lembur. Dan apabila dari pihak perusahaan itu lalai atau tidak membayarkan upah terhadap pegawai atau karyawan lembur, itu dapat diajukan gugatan secara keperdataan, bukan lagi ranahnya pidana. Oke, jadi Seperti berbeda itu, lagi begitu iya. ya untuk ranahnya begitu ya. Oke, ini Kasin Jaya ini berkomentar lagi nih ya. Nih, tambahin Pak, jaksa masuk perusahaan-perusahaan yang Ya. sesuai aturan terkait kesejahteraan karyawan. Gimana Pak? Iya, Menurut bagus Pak Iwan. masukannya, Pak. Terima Tambahin dong, kasih. Pak. Mungkin menjadi masukan kami Iya. Pak Kasin Jaya, karena memang di perusahaan-perusahaan itu sepertinya juga menjadi pemikiran bahwa di situ memang ada sekumpulan atau kelompok manusia yang memungkinkan terjadinya adanya bullying di luar daripada lembur. Artinya kan pasti ada interaksi antar manusia di dalamnya, sehingga berpotensi juga terjadinya adanya bullying, dan itu nanti akan kita pikirkan dan akan kita sampaikan kepada pimpinan. Nggih. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih sarannya Pak Kasin Jaya ya. Ini ya, oke. Ini ada lagi pertanyaan ini dari Rewar lagi. Ini tadi ada 2 kali pertanyaan ya. Ini Rewar ini cewek atau cowok ya? Kira-kira cewek ya ini ya Pak Wildan ya? Kayaknya. Anggap Tapi aja bisa gitu. cek bisa cowok sih, Mbak. Wah. Oke, ini Rewar ini ya. Nah, ini bertanya lagi. Ini gimana cara agar anak pelaku bullying itu kapok dan tidak melakukan perbuatan bullying lagi, karena selama ini kan cenderung pelaku bullying dalam hal ini anak-anak hukumannya kurang maksimal, kadang dikembalikan ke orang tua begitu. Gimana Pak Wildan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang faktor-faktor terjadinya bullying ini salah satunya dari sanksi yang belum memberikan efek jera, Iya. sehingga pelaku masih berani untuk melakukan perbuatan bullying, sehingga perbuatan itu dilakukan terus-menerus karena memang sanksinya yaitu itu aja, tidak memberikan efek jera. Nah, salah satu metode untuk menangani anak yang melakukan atau sering melakukan bullying ini adalah dengan cara memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera dan menjadikan anak itu lebih mengerti sehingga dia bisa berperilaku lebih baik. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasin. Seperti itu Pak Yanwar. Gimana Pak? Iya. Jadi memang begini, mungkin kita tambahkan sedikit ya. Pembentuk undang-undang dalam artian ini adalah undang-undang perlindungan anak. Tadi dikatakan bahwa frame daripada pelaku bullying adalah sebagai korban juga. Kenapa? Diharapkan adalah dari undang-undang tersebut anak ini memiliki masa depan yang cerah, sehingga ketika nanti dilakukan penegakan hukum secara mungkin pidananya lebih tinggi, itu akan berdampak negatif untuk perkembangan yang bersangkutan ke depan. Nah, memang sehingga penerapan atau sanksi pidananya memang tidak dirasa mungkin ya, dirasa masyarakat tidak maksimal, tetapi memang harapannya adalah edukasi, harapannya adalah masyarakat, keluarga terutama, lingkungan sekitar, sekolah itu akan melakukan dukungan secara moral bahwa
kamu itu udah melakukan seperti ini, kamu sudah dihukum, coba ke depannya lebih baik lagi. Itu yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Sehingga ke depan itu frame-nya adalah anak-anak pelaku bullying ini adalah orang yang kembali normal, orang yang tidak kembali menjadi seorang pelaku kekerasan, katakanlah seperti itu. Dan itu memang tanggung jawab, bukan tanggung jawab sebuah kelompok, bukan tanggung jawab sebuah institusi semata atau tanggung jawab sebuah orang tua, katakanlah, tetapi memang harapannya kembali lagi yang saya tahu adalah seluruh elemen masyarakat, seluruh lingkungan yang kalau katakanlah sekarang adalah support system bahasanya. Support sistemnya adalah bisa mendukung si anak tersebut dapat perhatian, menjadi contoh untuk bisa kembali lagi ke masyarakat menjadi yang lebih baik. Itu frame-nya itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Sistem Pak Wildan siapa? Kalau kenapa? Apa? Support sistemnya siapa Pak Wildan? Support sistemnya siapa? Oke. Banyak support sistemnya. Kalau menurut Pak Wildan gimana tadi tanggapannya? Mungkin ada sedikit tanggapan. Ini terlepas dari undang-undang, Mbak, ya, karena undang-undang itu sudah mencantumkan suatu sanksi yang jelas di situ. Nah, ini maksud kami di elemen-elemen yang dekat dengan pelaku bullying ini mungkin, yaitu orang tua, guru. Nah, ini yang harapan kami, orang-orang yang terdekat ini bisa memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik, dan sanksi tersebut bisa memberikan efek anak atau orang tersebut tidak melakukan perbuatan bullying lagi. Kalau kita bicara undang-undang sudah jelas terkait pengaturan sanksinya. Oke, sekarang saya mau tanya tentang yang jaksa masuk desa itu tadi ya Pak Yanuar ini. Ini sudah, apakah sudah semua desa yang dikunjungi ini Pak Yanuar di Batu ini Pak? Iya, terima kasih. Memang itu sebuah program kami yang sudah kami jadwalkan. Sampai saat ini kurang lebih sekitar 80% desa, kelurahan yang telah kami kunjungi atau bekerja sama terkait dengan jaksa jaga desa, karena di situ memang ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di teman-teman desa atau warga desa, baik itu masalah keperdataan, kemudian masalah pidana atau hal-hal lain yang menjadi sebuah pemikiran di desa. Bagaimana solusi permasalahannya? Insya Allah kita bisa hadir di situ, karena di sini yang lebih sering apa Pak? Persoalan apa Pak untuk yang di desa ketika? Iya, yang di desa yang sering disampaikan itu adalah terkait dengan bagaimana yang pertama, bagaimana cara mekanisme melakukan pengelolaan anggaran desa supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran yang berakibat menjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, mohon maaf, mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi pertanyaan umum bagi masyarakat desa. Kemudian yang ketiga adalah masalah keperdataan, baik itu waris, baik itu kemudian batas-batas wilayah atau rumah, sertifikat, bagaimana kepengurusan sertifikat untuk menjadi hak milik dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi beberapa problem yang ada di desa khususnya seperti itu. Nah, mungkin nanti di tahun 2025 akan lebih kami maksimalkan, akan lebih kami tekankan lagi untuk beberapa permasalahan itu, karena kadang permasalahan itu kan menjadi dinamis ya, berbeda-berbeda setiap tahun, trennya seperti apa. Dan di sini juga kan ada beberapa bidang terkait, ada bidang bitsus, ada bidang datun, yaitu nanti bisa menjadi supporting system yang tadi Mbaknya bilang kan, bisa menjadi supporting system. Iya, ini kalau saya bilang support system itu kantor, kami ada support system kantor. Jadi memang kita keluar itu atas nama Kejaksaan Negeri Kota Batu. Nah, kita menjadi support system, bisa di bidang intelijen, bisa di bidang pidana umum yang nanti akan menjelaskan terkait dengan perkara pidana umum. Kemudian ada bidang pidana khusus, yaitu tadi khusus untuk
tipikor atau tindak pidana korupsi, Macam-macam ya. macam-macam. Kemudian yang terakhir ini ada bukan yang terakhir, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara yang tadi apabila ada permasalahan keperdataan seperti apa. Kemudian ada juga satu bidang aset dan pengelola barang bukti. Nah, nanti itu lebih teknis lagi. Mungkin seperti itu. Itu menjadi support sistem Kejaksaan Negeri Kota Batu. Luar biasa ya. Ini nampaknya saya harus kasih support system juga nih ya. Iya. Ya. Saatnya biasa bicara. Tetap semangat ya. Berarti masih fokus ini ya. Fokus, Pak Yanuar juga Pak Wildan ini pemirsa saya. Oke, ini mau tanya lagi nih Pak Yanuar, Pak Wildan ini dari ini ya. Dwi Cahyono. Nah, ini kasih tips dong nyembuhin efek dari korban bullying yang sulit bersosialisasi dan bergaul kembali dengan teman atau komunitas. Gimana tipsnya, Pak? Monggo, Mas Monggo, Wildan. Pak Wildan. Baik, terima korban. kasih. Tips untuk menyembuhkan korban ya. Sebetulnya kalau tips penyembuhan itu bukan bidang kami, Mbak. Namun menurut saya pribadi Oke. terkait penyembuhan korban ini harus dimulai dari orang tua. Dimulai dari orang tua, yang mana orang tua ini bisa lebih memberikan suatu perhatian, kemudian pemahaman, kemudian dukungan, sehingga sedikit demi sedikit atau perlahan kondisi mental atau psikis dari korban bullying itu bisa kembali pulih atau membaik. Seperti itu. Kemudian selain orang tua, di sekolah dari pihak guru itu juga saran kami melakukan hal yang sama, memberikan bimbingan, pendidikan, dukungan, arahan supaya siswa-siswa korban bullying itu bisa kembali percaya diri lagi. Dan apabila dirasa dampak dari korban bullying ini cukup serius ya, saya rasa untuk dibawa ke psikolog mungkin. Oke. Dibawa ke yang lebih Iya. paham gitu ya Pak. Iya, supaya Wildan lebih ya? tepat Oke. gitu. Baik, ini ada yang memberikan kata motivasi, semangat dan juga pertanyaan ini. Ini dari Day 85. Semangat terus Pak Narsum, Pak Jaksa. Ya, Ini terima ya. kasih. Terima kasih. Semangat Semangat, maksimal dalam melayani masyarakat Kota Batu. Ini ada lagi pertanyaannya nih. Nah, bagaimana memotivasi, memberi kata-kata motivasi kepada anak-anak dalam menghadapi bullying? Ini, Pak, gimana Pak agar anak santai, tenang dan tidak krisis, percaya diri? Iya. Mana? Terima kasih. Jadi memang beberapa kali kami ke sekolah atau kita katakanlah jaksa masuk sekolah, yang pertama adalah percaya pada diri sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu atau teman-teman lah itu jangan sampai minder. Percaya kepada kemampuan diri sendiri yang pertama. Yang kedua, dekatkan kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik itu apapun agama kita, dekatkan diri kita ke sana. Kemudian selanjutnya tetap bersikap baik kepada sesama, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Karena masa depan adalah milik kita, masa depan adalah milik kalian, supaya ke depan lebih baik untuk kita semua. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Pak, ini ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Ini kan tapi mengingat durasi yang terbatas. Ini untuk menjawab pertanyaannya melalui mana? Bisa langsung ke sini atau gimana? Iya. Konsultasi hukum ya atau gimana? Mungkin bagi teman-teman, rekan-rekan, sedulur-sedulur di Kota Batu, ini adalah sebuah media. Kita di sini sebuah program dari kami, kolaborasi Batu TV untuk bisa mengenalkan apa itu aturan, bagaimana kita menjauhkan diri dari hukuman. Ini adalah salah satu platform atau forum, tetapi forum itu ada banyak. Teman-teman juga bisa langsung menanyakan ke media sosial kami. Kalau misalnya tidak mau ke tidak ada waktu atau tidak bisa ke sini, tapi juga kita dengan lapang, dengan rendah hati kita bukakan pintu seluas-luasnya di sini. Kita di sini ada program pelayanan hukum dari bidang Datun. Kita bisa menanyakan apa saja, kita bisa menanyakan hal-hal yang kira-kira mengganjal. Ini nanti kedepannya apakah berimplikasi negatif atau positif terkait dengan hal yang akan saya lakukan, apakah nanti berimplikasi terhadap sebuah tindak pidana atau tidak. Teman-teman bisa ke sini selama
jam kantor beroperasional. Jadi monggo silahkan di Kejaksaan Negeri Batu di Jalan Sultan Agung nomor 7. Alhamdulillah kami juga ini kantor yang baru bagi kami. Terima kasih. Kita akan maksimalkan lebih baik kepada pelayanan kepada masyarakat. Di sini kantornya alhamdulillah luas. Nanti teman-teman, rekan-rekan, dulur-dulur bisa ke sini. Jadi jangan pandang bahwa kejaksaan itu tempat yang angker mungkin gitu ya kan, ada panggilan, ada sidang, ada, bukan seperti itu. Kita frame-nya adalah pelayanan. Monggo silahkan bagi teman-teman apa yang ingin ditanyakan, silahkan kami terbuka dengan senang hati. Berarti bisa langsung ke sini ya, untuk pemirsa yang mungkin yang mau berkonsultasi hukum begitu ya, terbuka untuk semuanya begitu. Di sini juga bisa dilihat ada PTSP, monggo silahkan. Atau mungkin Instagram, Mbak. Iya, Instagram. Boleh ya, Kejari Batu. Kejari Batu bisa langsung ke situ ya pemirsa ya. Oke, mungkin ada sepatah dua kata yang mau sampaikan terakhir menuju closing statement, silahkan Pak Wildan dulu. Pak Wildan. Ya, closing statement ya. Singkat saja Mbak dari saya, yaitu kenali hukum, maka jauhi hukuman. Oke, baik. Terima kasih atas perjumpaannya Pak Wildan, Pak Yanuar. Ya, terima kasih dan Mbak pemirsa Anti, Bajuri yang di terima rumah. kasih semuanya. Terima kasih, selamat aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.